Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum, kata Rasulullah. Wahai umatku, kata Rasulullah, jalisul ulama, duduklah kalian bersama ulama, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang mengerti tentang ilmu. Wa zahimuhum birukabikum, dan dempetkan, ya, tempelkan dengkul-dengkul kalian itu kepada mereka. Artinya kenapa? Kita ini jangan jauh-jauh dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Disuruh dempetin dengkul kita, artinya ngaji, kita disuruh ngaji. Ya, baik secara jamaah seperti ini atau secara khusus, talaqi namanya. Fa innallaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmah, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah dapat menghidupkan hati yang sudah mati itu dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Inna Rabbi qaribum mujib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi tahharahu Allahu zahiran wa batina wa wasafahu fawqa ma yuqal, fahuwa an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi min ad-dhalal. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ghuduwi wal asal. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para pengurus daripada musalla Hubbul Watan di kompleks Menara MMC atau GTV yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita kembali dari tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, Allah ciptakan kita manusia hidup di alam dunia ini adalah merupakan makhluk sosial. Apakah yang dikatakan makhluk sosial? Artinya kita ini tidak dapat hidup sendiri. Agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita, ketika kita hidup di alam dunia ini, kita diperintahkan untuk bergaul, mencari kawan, mencari teman. Teman yang seperti apakah, saudara-saudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya bahwa Rasul menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung atas agama temannya. Teman yang mana, saudara-saudara? Teman yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang dapat mengingatkan kita akan ajaran agama kita. Teman yang dapat mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah sebaik-baik teman yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apabila ada seseorang di alam dunia ini, ketika ia hidup di alam dunia ini, dia ketika mencari kawan, bersahabat, berteman kepada seorang pencuri, maka cepat atau lambat seseorang itu pun akan menjadi seorang pencuri. Paling tidak dia akan menikmati hasil pencurian daripada kawannya tersebut, saudara-saudara. Namun yang paling bahaya ketika kita hidup dalam dunia ini, apabila kita berkawan, bersahabat, berteman kepada orang tarikas shalah, kepada orang yang meninggalkan sholat, maka kita pun cepat atau lambat akan meninggalkan sholat, saudara-saudara. Ini fakta. Kita lihat anak-anak itu masih kecil tuh rajinnya bukan main. Kadang belum waktunya, ya kata gurunya ba'da maghrib kita mulai pengajian kita baca Quran, sebelum maghrib dia udah datang saking semangatnya. Kata gurunya ba'da asar anak-anak ya ngajinya, ya ba'da asar jam 3 dia udah datang. Namun di saat mereka sudah menginjak remaja, SMP, SMA bahkan kuliah, kita lihat tidak ada lagi muka-muka mereka ada di tempat pengajian-pengajian seperti itu. Mereka beralasan saya udah gede malu. Lalu ada di mana mereka seperti ini, saudara? Mereka ada di tempat tongkrongan-tongkrongan, di kafe-kafe kita lihat. Ya, bukan lagi mereka mengaji Al-Quran, bahkan mereka berani meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, yang itu merupakan kewajiban bagi kita umat Islam, saudara-saudara. Ini fakta, bisa dilihat. Coba, maka kita sebagai orang tua harus hati-hati. Apabila kalau seseorang sudah meninggalkan ibadah, meninggalkan satu kewajiban yang Allah fardukan kepada mereka, maka ini satu tanda bahaya bagi kita, bagi agama kita, saudara-saudara. Sehingga ulama mengatakan, adil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil maqarini yaqtadi, kata ulama. Karena antara teman dengan teman itu, antara kawan dengan kawan pasti akan mengikut, akan saling mengikuti. Kalau kawannya ke barat dia ke barat, kalau temannya ke timur dia ke timur, kalau temannya nongkrong dia ikut nongkrong. Maka kalau seseorang kita ingin tahu orang itu baik atau tidaknya, lihat kepada siapa dia bergaul. Itu kata ulama. Sehingga Rasulullah katakan al-jalisus salih, kata Rasulullah, khairun minal wahdah wal wahdatu khairun minal jalisus su', kata Rasulullah. Teman yang soleh, teman yang baik itu, kata Rasulullah, khairun minal wahdah, lebih baik, lebih bagus daripada sendirian. Wal wahdatu, kata Rasulullah, khairun minal jalisis su', dan menyendiri itu, kata Rasulullah, lebih baik, lebih bagus daripada kita berkawan yang tidak baik. Di lingkungan kita ini lingkungan rusak, kemaksiatan merajalela. Kita keluar rumah udah maksiat semua, ya, kezoliman, ya, kemaksiatan yang luar biasa. Itu boleh, kata Rasulullah, kita menyendiri dalam kamar atau di rumah kita nggak keluar, silakan. Kalau memang di situ adalah tempat kemaksiatan yang sudah menyeluruh, udah luar biasa, ya, tidak bisa dibendung, ya, kemungkaran. Kalau kita keluar rumah udah kemungkaran aja udah, maka kita dibolehkan. Itu lebih baik kita menyendiri dah itu. Rasulullah pun menyampaikan dalam hadisnya, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum, kata Rasulullah. Wahai umatku, kata Rasulullah, jalisul ulama, duduklah kalian bersama ulama, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang mengerti tentang ilmu. Wazahimuhum birukabikum, dan dempetkan, ya, tempelkan dengkul-dengkul kalian itu kepada mereka. Artinya kenapa? Kita ini jangan jauh-jauh dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Disuruh dempetin dengkul kita, artinya ngaji, kita disuruh ngaji. Ya, baik secara jamaah seperti ini atau secara khusus, talaqi namanya. Fa innallaha yuhyil qulubal maitata binuril hikmah, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah dapat menghidupkan hati yang sudah mati itu dengan nuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah ini adanya di mana? Di lidahnya para ulama. Ketika mereka menyampaikan Al-Quran, ketika mereka menyampaikan hadis, ketika mereka menyampaikan asar-asar daripada, ya, sahabat-sahabatnya Rasul,
Ketika diperdengarkan oleh orang-orang yang mendengarkan, maka hati mereka yang tadinya mati akan kembali hidup. Tuh kata Rasulullah. Itu, maka kita jangan jauh-jauh dari ulama. Hati ini kalau hidup akan kenal kepada Tuhannya. Hati kalau hidup akan kenal kepada Rasulnya. Hati kalau hidup akan kenal akan kebaikan, saudara-saudara. Namun kalau hati ini mati, dia tidak akan pernah kenal kepada Robnya, kepada Tuhannya. Dia tidak akan pernah kenal kepada agamanya. Dia tidak akan pernah kenal kepada satu kebaikan, saudara-saudara. Maka alhamdulillah, kita semua dapat menyempatkan waktu kita walaupun sesaat. Ya, mungkin antara 1 jam kurang. Kita menyempatkan waktu kita untuk kita memupuk hati kita ini, menghidupkan hati kita ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama yang bersumber dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu fa inna allaha yuhyil qulubal maita binul hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama, kata Rasulullah. Sebagaimana Allah tumbuhkan, Allah hidupkan bumi yang tadinya tandus, yang enggak ada tumbuh-tumbuhan, gersang, dengan adanya turun air hujan, maka dengan sebab itu bumi akan kembali subur. Coba kemarin musim hujan di mana-mana subur, sekarang pertanian-pertanian di daerah-daerah ataupun di mana-mana para petani gembira. Kenapa? Dengan turunnya air hujan. Seperti itulah hati manusia. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah jangan jauh-jauh dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena mereka akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, namun nasihat daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah, ketika beliau menasihati putranya yang bernama Sayyidina Muhammadil Bagir, kata beliau, wahai anakku, la tashab khamsatan, jangan engkau berkawan, berteman, bersahabat kepada 5 golongan, kata beliau kepada anaknya. Ya, beliau menasihati anaknya begitu. Yang pertama kata beliau, la tashab ahmak, wahai anakku, wahai putraku, jangan sekali-kali engkau bergaul, berkawan, bersahabat kepada orang bodoh. La tashab ahmak di sini, jangan engkau bergaul kepada orang bodoh. Artinya walaupun dia pintar dalam membaca, dia pintar dalam berhitung, dia pintar segala macam titelnya S1, S2, S3, tapi sayang dia tidak kenal yang menciptakan dirinya, yang telah memberikan rezeki kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kenal Allah, dia enggak mau ibadah, dia enggak mau melaksanakan kewajibannya sebagai ya orang yang beragama. Maka itulah dikatakan orang bodoh, kata beliau. Yang kedua, wahai anakku, ya, wala bakhil, jangan engkau bergaul, bersahabat, berkawan kepada orang bakhil. Apa bakhil? Orang pelit, kata beliau. Karena orang pelit ini masuk ke dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bakhilu, kata Rasulullah, dan orang pelit itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Kata Rasulullah, orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Itu orang bakhil, orang pelit. Di dalam ilmu agama, di dalam bahasa Arab itu ada 2 bahasa bakhil, bahasa pelit. Pertama bakhil, yang kedua syahih, pakai sin besar, syahih, hak kecil, syahihun. Ya, ada bakhilun, dua-duanya pelit artinya. Namun ada perbedaan. Pelit dikatakan bakhil, yang pertama bakhil nih pelit. Ini pelit dalam segi yang sunnah-sunnah saja. Seumpamanya dia sedekah hari Jumat nggak mau sedekah, sedekah hari-harian tuh nggak mau dia tuh. Ya, yang dia keluarin cuman hanya yang wajib doang. Apa? Zakat. Zakat kan wajib hukumnya. Kalau orang yang mempunyai harta sudah mencapai nisab dan haulnya, dia tidak keluarkan zakatnya, maka hartanya itu kotor. Itu di dalam harta itu ada kotoran. Ya, maka disuruh bersihin. Pakai apa? Zakat namanya. Mana zakat itu? Adalah haul dan nisab namanya. Kalau sudah mencapai berputar 1 tahun, sudah mencapai ya, ukurannya, nisab namanya ukuran hartanya, maka wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib mengeluarkan zakat. Tuh, maka hati-hati, periksa harta kita. Rasulullah katakan dalam hadisnya, ya, hasinu amwalakum bizakah, kata Rasulullah.
jagalah, peliharalah ya harta kalian itu dengan keluarkan zakatnya, kata Rasulullah. Maka orang-orang yang saya katakan, ada orang pencurian, kejadian pencurian, orang kaya dicuri, dirampok, kebakaran, mungkin karena dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan, pelihara, jaga harta kalian itu dengan mengeluarkan zakatnya, keluarin. Insya Allah Allah akan bikin aman. Maka orang bakhil itu, sekali lagi kembali kepada bakhil, yang pelit, yang katakan pelit di sini hanya ya apa namanya, yang sunnah-sunnah nggak mau dia. Ya, seperti sedekah hari Jumat, sedekah sama orang-orang yang ya apa namanya pengemis-pengemis, nggak mau dia yang sunnah-sunnah. Ya hanya mengeluarkan yang wajib doang. Setahun sekali dia keluarin zakat, itu masih dikatakan bakhil tuh. Ya, hanya yang wajib doang dia keluarin. Tapi kalau syahih lebih parah lagi daripada bakhil. Kalau syahih di sini pelit yang kedua adalah sunnah juga kagak, apalagi yang wajib. Hartanya yang sudah berlimpah-limpah dia nggak mau keluarin. Kenapa? Karena syahih, pelitnya sudah luar biasa. Dua-duanya sunnah enggak, yang wajib juga enggak. Yang selanjutnya ya beliau katakan wala fasik, jangan engkau bergaul kepada orang fasik, berteman kepada orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik kalau berKTP Islam, KTP-nya Islam nih ya, agamanya Islam, tapi paling demen sama kemaksiatan. Kalau maksiat paling dulu dia mendukung segala macam. Kalau kebaikan nggak mau. Kalau ada perayaan Maulid, seumpamanya ada pengajian, jangan di sini. Ya, kalau ada yang tontonan-tontonan di sini nggak apa-apa, saya dukung. Itu namanya orang fasik tuh. Tuh, jangan bergaul, jangan bersahabat kepada itu, kata beliau. Wala kadzab, jangan bergaul, jangan bersahabat kepada orang yang pembohong, kata beliau, pendusta. Ya, kalau beliau katakan jangan bersahabat kepada pembohong. Kalau secara cara akal kita, seorang pembohong itu sebenarnya ya sesungguhnya adalah membohongi diri sendiri. Kadang-kadang orang ngebohongin, rasain gua bohongin lo. Padahal pada hakikatnya dia membohongi dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima kata beliau wala qati'ar rahim, jangan engkau bergaul, bersahabat kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita punya teman seumpamanya, teman kita ini orang yang membangkang sama orang tuanya, durhaka sama orang tua, ngelawan sama orang tua, ya umpamanya mukul orang tuanya. Jangan engkau berkawan seperti kepada orang seperti ini, kata beliau. Qati'ar rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim, dia bertengkar kepada saudara-saudaranya. Jangan engkau berkawan kepada seperti orang seperti ini, kata Ali Zainal Abidin kepada putranya. Kenapa? Kalau kita bergaul, bersahabat kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka kita akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita sama-sama dapat mendapatkan hikmah dan ilmu dari apa yang kita sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin.